Wah, Simbah sudah menunggu. Teman di rumah, sudah biasa kan makan tempe? Makanan tradisional Indonesia ini bahkan mulai disukai di mancanegara. Kata Simbah, makanan khas Nusantara ini ada berbagai macam jenisnya. Selain tempe kedelai, ya tempe benguk ini. Sebelum diolah, benguk mentah harus dicuci dulu sampai bersih. Benguk atau koro benguk termasuk jenis kacang-kacangan. Wis le, karena kayak digodhog mendang mateng. Oh nggih, Mbah. Nggih, Mbah. Nah, enak. Rebus benguk sampai empuk. Ayo benake genine gek ndang mateng. Oh, sik iki lho, lagi perang ana kebule, terus ana genine iki apik iki. Sahabatku yang satu ini namanya Yuda. Dia suka sekali dengan wayang. Kulitnya ketake dong lotok le, gak udah diangkat, ngilang, diangkat nganggo iki. Setelah empuk, saring dan angkat benguk, lalu masukkan ke dalam panci berisi air. Ya, kayak dikumbah le, kayak dikum 3 dino, terus kuwi kayak didang kayak kuwi. Membuat tempe benguk memang tidak sederhana dan memakan waktu lama. Setelah direbus, benguk harus direndam untuk menghilangkan zat racun yang ada di dalamnya. Kebetulan nenek sudah punya rendaman benguk yang siap dimasak. Selanjutnya, kukus sampai benguk matang. Alon-alon wae lang rasah ke susu. Oh, ya, sing teliti. Oh. Hehehe, siap Yud. Tapi jangan wayangan dulu dong. Bantu aku jaga apinya. Nah, benguknya sudah matang. Ayo angkat. Ada 2 macam cara mengolah benguk. Ada yang utuh, ada juga yang ditumbuk seperti ini. Semangat Haidar, tumbuk kasar saja. Hehehe. Setelah ditumbuk, dinginkan benguk sebentar. Tambahkan remahan daun jati kering bekas pembungkus tempe. Di dalamnya terdapat jamur tempe yang akan mempercepat proses peragian. Kalau bahannya banyak seperti ini, harus ditambahkan lagi dengan ragi supaya hasilnya bagus. Taburkan ragi, kemudian aduk sampai merata. Terakhir, tinggal bungkus deh. Pakai debok pisang. Dar Yuda kayak cukupan. Oh ya, ayo Yud. Ayo cepat, masak tempe benguknya. Teman, siang ini kami mau masak jangan lombok alias sayur cabai. Bahan utamanya, ya tempe benguk yang tadi. Wah, tempe benguknya sudah jadi. Begini bentuknya kalau sudah disimpan sehari semalam. Jamur tempe sudah terbentuk sempurna merekatkan benguknya. Berbeda dengan tempe kedelai, tempe benguk biasanya lebih kasar dan warnanya gelap. Kalau kelapa yang diparut Haidar ini nanti akan kita buat sebagai kuah santan. Nah, yang namanya sayur cabai pasti banyak cabainya. Selanjutnya, siapkan bumbu halusnya. Sebagai lauknya, siapkan ikan wadar. Sambil menunggu, jangan lupa peras santannya ya, Dar. Ayo, kita masak jangan lomboknya. Tumis bumbu halus, aduk sampai wangi. Tambahkan irisan cabai hijau dan tumis sampai layu. Biar makin nikmat, tambahkan rempah-rempah seperti lengkuas, daun salam, dan serai. Wah, wayang kos ngoleh lang, gedang mateng lah. Gosek tau sabar iki lho. Selanjutnya, masukkan irisan tempe benguk
Biar makin legit, tambahkan gula jawa secukupnya. Aduk semua bahan sampai rata. Jangan lupa santannya ya. Setelah mendidih, tambahkan tomat dan krecek. Masak sampai mendidih. Iki mulai wis mateng, gek diterke ning alas tenggone Pak Le. Ayo kita antar makanan buat paman. Ya iki wis anak ketok iki ning alase Pak Le. Arek ngirim iki. Mati dalan dah. Aku biasa kok. Ijek ada ora Lang? Aku saya ngeluh ya. Kebune gergari ngarep kono. Oh ya, wis iki. Ya, sabar. Tapi barek cilik meneh iki. Oh ya. Gak cuma paman yang lapar, kami pun sudah lapar sebenarnya. Wah, wayangku rusak. Ditandani meneh. Ana sik lara, ana sik lara ilang tapi wayangku rusak ya. Ya engko didandakke nggone mbahku, rasa kuwatir. Wes. Sabar ya Yud, setelah antar makanan, nanti kita pikirkan cara perbaiki wayangnya. Anenan sing pokro, kasange lak kabeh. Iki Pak Le, darane. Wah, pas-pasan aku pas ngelek iki. Ya yo, mumpung kipas rolasan, kae mangan bareng wae yo. Nyayut dia. Nyayut. Ayo dipangan sik, engko wayange gampang sudandani, sing penting mangan sik. Yo. Wah, ikan wadernya renyah dan gurih. Top tenan. Teman, tempat ini namanya Goa Pindul. Salah satu tempat wisata unggulan desaku. Goa ini dialiri sungai bawah tanah yang cukup dalam. Kata paman, nama Goa Pindul berasal dari legenda cucu dari Panembahan Senopati yang disembunyikan di dalam Goa Jemblong. Nah, letaknya di sini nih, pas ada lubang cahaya dari atas. Saat dimandikan, pipi cucu Panembahan Senopati kebendul atau terbentur batuan. Makanya sampai saat ini dinamakan Goa Pindul. Di dalam Goa Pindul juga terdapat batuan stalaktit aktif yang meneteskan air mutiara yang jernih. Konon termasuk batuan stalaktit terbesar ketiga di dunia. Wih, keren ya. Pintu keluarnya sudah terlihat tuh teman. Ayo kawan, kita lanjutkan misi membetulkan wayang si Yuda. Aduh sik tolan. Awakku kademen iki. Wetengku ya rada lara iki. Ya tungganana kene sik ya, aja lunga-lunga. Duh, si Haidar masuk angin sepertinya. Ayo teman, kita carikan obat buat Haidar. Tanaman kayu putih dapat tumbuh subur di perbukitan panas dan kering seperti di desaku. Kami memilih daun yang sudah tua. Rizky, Yuda, tangkap nih. Anu bae lara iki ngenai. Oh ya. Aku akan memilih ranting yang daunnya sudah tua. Karena semakin tua daun kayu putih, kandungan minyak atsirinya semakin banyak. Daun kayu putih ini akan kami tumbuk. Petik daun kayu putih dari rantingnya. Tumbuk sampai halus. Cara sederhana ini akan membantu mengeluarkan aroma dan kandungan atsiri di dalam daun. Kalau untuk mengeluarkan cairan minyak atsiri, ya harus melalui proses penyulingan. Wis rampung dong, Bang.
lagi. Kene lebok kene. Lang apa ambune kaya minyak kayu putih? Ya jajal ambulan sik. Weh, lang wangi. Jadi kan ini bukaan. Kak. Weh, alon-alon to keri. Ya. Balurkan daun yang sudah dihaluskan ke perut, tangan, dan kaki. Gosok perlahan di atas lapisan kulit. Lama-kelamaan, badan kita akan terasa hangat. Enak kilang, wetengku wis ora lara, saiki seger pulang. Ya. Kurep kene. Sono. Wah, Haidar ketagihan rupanya. Kata paman, kayu putih dapat meringankan masuk angin, perut kembung, pusing, dan dapat menghangatkan badan. Ayo, cari belarak untuk perbaiki wayangnya Yuda. Nah, ini dia pohon kelapa gading yang kita cari. Kilo kelapane apik dienggo gawe wayang. Pohon kelapa gading memang cenderung lebih pendek daripada kelapa lainnya. Meskipun begitu, aku tetap harus hati-hati. Memanjat pohon kelapa saat musim hujan bukan perkara mudah. Aku harus cari posisi yang enak dan aman sebelum memotong batang daunnya. Ambil batang bagian bawah saja. Biasanya daunnya sudah cukup tua dan mempunyai lidi yang lentur dan kuat. Supaya ringan, ambil daun kelapa dari batangnya. Oh. Ron. Aduh. Diam-diam, kamu ambil kelapa muda ternyata ya. Shh. Ayo kita kabur. Lang, tunggu Lang. Iya, mbahku secok gawe ki anu wayang sodo. Mirip ya wayange. Apa kowe le? Ajeng dandake wayang, Mbah. Oh, lah kena apa? Rusak. Oh, ya kena. Nggih. Syukurlah, kakek mau bantu betulkan wayang sodonya Yuda. Rusak apanya le? Iki Mbah, copot niki saline. Apik-apik to. Ya, wayange. Teman, Mbah Marsono ini merupakan seniman wayang sodo yang ada di desaku. Biasanya, wayang terbuat dari kulit sapi atau kambing. Tapi si Mbah membuatnya dari sodo atau lidi kelapa. Awalnya si Mbah membuat wayang dari rumput. Tapi setelah dilihat kok bentuknya sama semua. Kemudian saat melihat lidi basah di sawah, si Mbah tiba-tiba kepikiran mau membuat tokoh wayang Arjuna. Akhirnya Simba berhasil membuat wayang dari lidi meskipun masih kasar. Selain itu, Simba juga menggunakan semua unsur bahan dari kelapa. Mulai dari lidi, tali dari sabut, engsel dari batok, dan pegangan dari batang kelapa. Wah, Yuda senang sekali wayang sodonya sudah bagus lagi. Mbah, kula diajari dadi dalang, Mbah. Oh, pengen jadi dalang? Nggih. Oh, ya tak ajari ya. Iki toke gunungan ya. Coba ya goyang Mbah terus. Teman, Mbah Marsono merangkai sendiri alur ceritanya loh. Ceritanya tak jauh dari cerita pewayangan. Kalau kita cermati, banyak nasihat baik yang terkandung di dalam ceritanya. Selain wayangnya yang unik, layar yang dipakai juga berukuran mini. Ditambah gamelan sederhana yang terbuat dari cangkang siput. Meskipun sudah senja, Simba tetap lincah memainkan wayang sodonya. Tuh, lihat, Yuda juga nggak mau kalah. Aku
Aku dan penonton lainnya pun ikut menikmatinya. Teman, wayang adalah satu warisan budaya yang patut kita jaga kelestariannya. Sudah sepatutnya kita sebagai generasi penerus untuk menjaganya. Teman, selalu cintai adat dan budaya Indonesia ya. Oh iya teman, Pantai Menganti adalah salah satu titik pendaratan hasil tangkapan laut di Kabupaten Kebumen. Tidak heran kalau setiap hari pantai ini selalu ramai aktivitas nelayan. Bapakku adalah salah satu nelayan di sini. Nah, itu bapak pulang. Ayo, kita bantu kawan. Ya, udah semeneh ke lang, dina kiye ke. Biar mata lagi bapake blaruk ke lah, jan kepriwe lah golek karep dadan ke lah iki lho. Duh, prime ya Pak? Apa dadang nabe ning pasar Pak? Ora susah lang, ora usah repot-repot ke lang. Bapak wis pesan maring mantri bantu paen pok ayune. Mati timun masuk nang kebon ya. Ya Pak. Ya. Teman, aku tinggal di Desa Karangdur, Kecamatan Ayah, Kebumen, Jawa Tengah. Setiap hari, pasar tempat pelelangan ikan atau TPI di desaku tidak pernah sepi. Banyak juragan dari kota yang datang kemari untuk mencari dagangan. Salah satunya adalah Ibu Juragan Gurita yang kami temui. Oh iya, anak lang. Pen kapan ke kota? Besok dalaman yang kepriwe. Tertib kacamata Bu Bapak kan kacamatane Bapak sing lawas wis blaur, Bu. Oh iya, Lang. Iya, pada Lang. Kasihan Bapak, penglihatannya menjadi terganggu karena kacamatanya rusak. Semoga saja juragan bisa membantuku mendapatkan kacamata baru untuk Bapak. Awas, hati-hati kawan, jalannya licin. Pulang cepet gengan lagi wis mulai lho. Ketemu bang aku bae. Ya Bang, burane nyutus pulang. Ya wis cepet siap-siap. Seperti yang aku duga, kakak sudah lebih dulu datang dan mulai panen. Ini dia hasil panen kebun milik pamanku, timun Jepang. Bentuknya mirip dengan timun lokal. Tapi kalau diperhatikan lebih dekat, sayuran ini punya beberapa perbedaan. Ki golong empat sing gede be sing cilik kayak gini. Sing gue. Iya sing kayak gini. Sesuai dengan namanya, timun Jepang atau kyuri berasal dari negeri Sakura, Jepang. Bentuk timun ini lebih panjang dari timun lokal, warnanya hijau gelap dan bertekstur gelombang pada kulitnya. Cara panen timun Jepang gampang banget. Pilih timun yang sudah tua, lalu tarik dari tangkainya. Tidak perlu pisau atau gunting. Timun Jepang dapat dipanen setelah berumur lebih dari 2,5 bulan. Kebin aku wis penuh digawa mangana ya dikumpul mangana. Ya Mbak. Oh iya teman, pamanku bilang belum banyak yang menanam tanaman ini. Padahal timun Jepang banyak sekali dicari, terutama oleh pengusaha kuliner salad, burger, dan kebab. Pulang nak bapak tuh seneng banget nak dimasakin timun. Siki balik yuk masak timun yuk. Ya Mbak. Ya. Yuk pada misal yuk wis rampung. Jalan. Wah, itu ide bagus kak. Tunggu apa lagi? Let's go! Teman, timun Jepang punya tekstur yang lembut namun renyah saat dikunyah. Dibanding dengan timun lokal, timun ini tidak punya banyak isi atau biji. Cocok banget dimasak mie timun. Timun lebih dulu diparut menggunakan parutan khusus. Hasilnya, timun berbentuk memanjang, mirip sekali seperti mie. Hati-hati memarutnya ya Fahri.
Bi, genine sudah siap urung, Bi? Urung ke, Lang. Tambah kayu manis segar ya, Bi. Ya. Agar rasanya semakin enak, Kevin menyiapkan daging untuk bahan tambahan. Tidak lupa, kakak juga membuat bumbu untuk membuat rasanya semakin tok markodok. Ada bumbu uleg dari campuran bumbu dapur seperti cabai dan bawang. Dan ada bumbu potong dari daun bawang, tomat, dan bawang bombay. Hati-hati, Pin, panas. Oh iya, Bi. Sebelum dimasak dengan mie timun, daging ayam kami goreng terlebih dahulu. Daging ayam digoreng dengan minyak dengan api sedang. Jangan terlalu lama menggorengnya ya, supaya daging tidak alot. Ya, Bi, wis matang, Bi. Ayo ya, Pin. Sepertinya persiapan bahan dan bumbu sudah selesai nih. Abi, makan wis mateng apa urung? Wis ki, Mbak. Nek wis, rewangi mbok beres-beres nang jero bae ya. Ya, Mbak. Sreng, sreng, sreng. Memasak diawali dari menumis bumbu halus dan bumbu potong. Jaga api supaya tidak gosong ya teman. Setelah bumbunya harum, selanjutnya masukkan daging ayamnya. Daging diaduk bersama bumbu sampai bumbu meresap ke dalam dagingnya. Mie timun sebaiknya dimasak dalam waktu yang singkat. Karena kalau terlalu matang, teksturnya akan menjadi lembek. Jadi, sengaja mie timun kami masukkan belakangan. Alon-alon, Lang. Ya, Fah. Bagian rantangnya, Mbak. Wah, sudah matang nih mie timunnya. Mie ini tidak akan kami cicipi sekarang, tapi nanti bersama Bapak. Bapakku sangat suka sekali dengan menu yang sedang kami buat sekarang. Semoga saja masakan kami kali ini tidak mengecewakan ya. Ya, Mbak, tak lapor dikit ya, Mbak. Ya lah, hati-hati ya. Kak, kami pamit dulu ya. Teman, bapakku adalah seorang pekerja keras. Tidak hanya melaut, bapak juga sibuk bercocok tanam. Pak. Ya kiriman wis teka. Oh iya pas banget Lang. Wis awan ki ayo wis kencot ya. Ayo digelar kelasane ayo kang anak-anak ya. Gelar kelasane. Ini Pak, kami bawakan makan siang untuk Bapak. Sengaja makanan ini kami bawa segera saat masih hangat. Ayo, dimaam yo, bareng-bareng yo. Ayo Lang, bareng. Yo. Dik. Siapa ya? Pak Mantri, Pak. Oh, lagi ya kacapatannya teka. Kayak Pak, nyong ngarep Iya, Pak. mau nyong wis gelet ya. Nyong mubeng terus optik orang anak. Sing plus anane gemin. Aduh, keprimen ke Pak. Aduh, bagaimana ini? Bapak gagal mendapatkan kacamata baru. Aku harus melakukan sesuatu nih teman. Iya, ayo cepat, Mbak tutup. Iya, ayo cepat. Ayo cepat. Ayo kawan, ayo cepat ikut aku. Syukurlah, kami masih belum terlambat. Masih banyak nelayan dan tengkulak yang belum pulang. Nah, itu Ibu Juragan Gurita. Ayo kawan. Ya, Lang. Titipan kacamatanya wis sana, Prung, Bu. Oh iya, di sana ke. Ke Lang. Oh iya, wis sana ya, Bu. Aku tuh Bu, ini main ya. Apa ge, Lang? Matur nuwun ya, Bu. Iya Lang, anak titipan ke, gombak kayumu.
Teman, akhirnya aku berhasil mendapat kacamata baru untuk Bapak. Semoga saja Bapak senang dengan kado kecil ini. Sebentar lagi Bapak akan pergi melaut. Seperti biasa, Kakak akan membuatkan bekal makanan untuk Bapak. Kami sedang membuat rica-rica gurita. Semua bumbu dan bahan sudah komplit tersedia, termasuk gurita sebagai bahan utamanya. Kami berbagi tugas. Fahri membantu kakak menyiapkan bumbu. Ada bumbu yang dihaluskan dan ada juga bumbu yang dipotong. Gelang jeruknya. Ya, Bi. Sedangkan aku dan Abi bertugas menyiapkan gurita. Sebelum direbus, gurita kami siram dengan perasan jeruk nipis. Cara ini ampuh untuk menghilangkan aroma amis sekaligus membuat daging lebih empuk. Selanjutnya, gurita direbus selama lebih dari 20 menit. Lang, gue masuk ke sukna kena guritane. Sambil menunggu gurita empuk, kakak menyiapkan bumbu pamungkas. Ada jahe, batang sereh, dan lengkuas. Ketiganya digeprek bergantian. Biarpun banyak tugas yang harus kami selesaikan, tapi kalau dikerjakan bersama-sama, jadi lebih cepat selesai kan? Hehehe. Pak Tobi, hati-hati Lang, panas bilang. Ini nih gurita yang sudah selesai direbus. Jangan heran, karena setelah matang, ukurannya sedikit lebih besar. Mbak, ini digodhog wis mateng, Mbak. Ya wis Lang, kowe diketok-ketok disit nang kene ya, Mbak arep numis disit. Iya, Mbak. Teman, perasan air jeruk nipis berhasil membuat daging guritanya empuk. Lihat nih, gampang banget memotongnya. Sengaja kami potong daging berukuran kecil-kecil agar bumbunya lebih mudah meresap. Wih, kakakku pandai sekali memasak. Banyak menu masakan yang bisa dibuat, termasuk rica-rica gurita. Setelah menumis, kakak menambahkan sedikit air supaya tidak gosong. Selanjutnya ditambah dengan bumbu geprek dan sedikit garam. Mbak, ye, guritane wis diketok. Ya Lang, gawangane bae kowe guritane. Ya, Mbak. Baru deh, daging gurita dimasak bersama dengan bumbu yang sudah matang. Aduk dan pastikan semua potongan daging masuk ke dalam bumbu. Lalu tunggu sampai matang deh. Mesti enak ye. Iki dilemaning mateng ye, mesti enak kok. Rica-rica gurita matang setelah dimasak selama kurang lebih 20 menit. Jika kuah sudah mendidih dan tercium aroma sedap khas masakan restoran, tandanya sudah matang. Nah Lang ki wis mateng masakane iki gede diwadahi rantang ya, nggo sangu bapak. Ya, Mbak. Dari aromanya saja sudah terbayang kelezatannya. Sepertinya Bapak akan suka dengan bekal makanan yang kami buat. Tapi untuk memastikannya, kami mau mencobanya dulu. Wis iki go bapake sing kirim ayo. Iya. Selamat makan. Wah, enak banget. Bumbunya pas dan daging guritanya empuk, alias tidak alot. Iya kan kawan? Enak yakin. Jaga empuk dagingnya. Ya, empuk kok. Iya kepriwe rasane Lang ki enak apa ora? Enak bapak, Mbak. Empuk. Teman, sebelum berangkat melaut, biasanya Bapak menyiapkan jaring untuk alat tangkap terlebih dahulu.
Aku sudah tidak sabar ingin memberikan kado kecil ini untuk Bapak. Ayo kawan, cepat. Pak, kayaknya bawa sega kali nyumbe. Terus aku pengen gula tiba, Pak. Oh iya lang. Tapi bapak arep mangaring laut ki ragu merga kacamatane si Brawur. Oh iya, Pak, kayaknya nyumbe gawa kacamata. Aku pengen main gula jelas, main gula tiba aku akeh. Oh iya bagus temen ki lang. Iya, Pak. Ya jajal tak coba ya. Dah, ki dadi genah ki lang, dadi genah ki. Iya, Enak Pak. banget ki lang. Iya, Pak. Matur nuwun ya lang. Iya, Pak. Matur nuwun lang. Iya, Pak, kedepan, Pak. Teman, aku senang sekali. Semoga saja kado kecil yang kuberikan ini bermanfaat untuk Bapak. Bolang. Bapak ngangkat gini ya. Aja kelalen, dibantu biungnya nang rumah. Hati-hati, Pak. Hati-hati, Pak. Kasuin, Pak. Hati-hati ya Pak, selalu jaga diri baik-baik. Kami akan selalu menunggu Bapak pulang ke rumah.